Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Wa qila aidan innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Qala rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ridhaka wal barakata alayya wa ala hadhil jamaah, amin ya rabbal. Bersyukur kita pada subuh hari ini dengan mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berselawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, peringatan Maulid Nabi di mana-mana sedang banyak diadakan. Tapi tidak ada satupun dari peringatan Maulid Nabi itu dilaksanakan pada subuh. Biasanya pada Isya. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak ada yang sibuk. Semua menyempatkan waktu, meluangkan waktu, karena biasanya kalau malam sudah tidak ada lagi yang kerja, kecuali ada yang shift malam. Sehingga diharapkan pada Isya semua jemaah berkumpul, dan alhamdulillah di mana-mana diadakan peringatan Maulid, di sekolah, di masjid, di halaman masjid, bahkan di mal-mal juga ada peringatan di kantor-kantor. Itu tadi supaya menghidupkan sunnah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada subuh hari ini kita masih dalam suasana Rabiul Awal, suasana mengingat Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bilang Maulid, ada yang bilang Maulud. Bapak Ibu tentu bertanya-tanya, apa bedanya Maulid dengan Maulud? Kalau Maulid itu hari lahir, jadi Nabi berbeda dengan manusia yang lainnya, diperingatinya lahirnya bukan meninggalnya. Kalau kita umatnya diperingati haulnya, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, haul, ngehaul, diperingati meninggalnya. Tapi kalau baginda Rasul Muhammad kebetulan lahir dan meninggalnya di hari yang sama, pada hari Senin. Tanggalnya sama juga, 12 Rabiul Awal. Hidup dan meninggal baginda Rasul sama. Dan itulah bedanya baginda Rasul. Manusia yang mulia ini menjadi rahmatan
sekali tidak ada alam ini begitu. Karena tujuan Allah menciptakan Nabi besar Muhammad SAW ini menjadi rahmat bagi semesta alam. Kalau maulud itu orangnya. Kita ini al-maulud. Kita ini yang dilahirkan. Kita ini orang yang dilahirkan. Maka ismul maulud Firmansyah, ismul maulud Heri, ismul maulud Syafi'i, ismul maulud Hasan, ismul maulud Bawo, ismul maulud Nanang. Itu maulud orangnya. Jadi kalau memperingati maulid hari lahirnya, memperingati maulud, memperingati baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau maulid hanya di tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kalau maulud kapan saja, setiap waktu, setiap saat. Yang kita kurang ini adalah menyebut-nyebut nama Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kurang shalawatan Bapak Ibu. Padahal ulat, menurut riwayat, ulat itu shalawatan, binatang itu shalawatan. Bahkan kata ulat, aku sanggup sholawatan, baca sholawat maksudnya kepada Nabi setiap malam 20.000 kali. Kita kan setiap sholat baca sholawat. Subuh 1 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Jadi berapa? 9 kali setiap hari. Ulat berapa? 20.000 kali. Lebih banyak ulat ketimbang kita. Bersyukur, berterima kasih kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat kepada Nabi. Dengan solawat insyaallah dosa dihapuskan. Amin. Wa khuttat anhu asyru khati'at, 10 dosa langsung dihapus oleh Allah. Wa rufi'at lahu asyra darajat, 10 derajat Allah angkat. Pernah saya tanya, bagaimana Allah mengangkat derajat kita? Tentu dengan ilmu, dengan harta, dengan tahta, dengan keluarga. Allah akan angkat derajat kita. Anak kita jadi soleh, solihah, istri menjadi solihah, semakin taat kepada Allah. Itu berarti Allah angkat derajat melalui keluarga. Hartanya semakin berlimpah, hartanya semakin bermanfaat buat umat, buat agama. Itu diangkat derajat. Allah angkat derajat melalui tahta, kedudukan, semua. Siapa yang suka bersolawat, senang bersolawat, maka Allah akan angkat derajatnya. Allah hapuskan dosanya dan Allah akan bersolawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Kita urut salawatannya dari salawat badriyah itu. Sampai berapa salawat kita hafal? Coba ya. Salamullah, salamullah ala
Lailatul Qadri ya Allah. Nah, Bapak Ibu, minumannya sudah ada, sambil diminum. Ada makanan sambil dimakan. Kalau yang ceramah cuma bisa minum doang. Ini yang satu belum bisa dimakan. Salawat yang kedua, salawat nariyah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunamu bihi al-rawaib wa husnul khatim wa yustasqa yang ngikutin dia. Itu salawat nariyah. Bacaan ini bisa di-download, bisa di-googling, bisa dicari di Google, ada artinya. Dan baca Fatihah. Kalau kita suka baca salawat ini, Masya Allah, tanhalku biloqah, dikeluarkan kita dari segala macam kesusahan, kesulitan ini. Watunalu bilirrohim, semua hajat keinginan kita tunalu akan dikabul oleh Allah. Apa mau kita? Nah, dengan sholawat ini dimudahkan segalanya. Hawaij, segala keinginan hajat itu berdua minimal Pak. Hafalkan sholawat minimal 7. Nomor 2, sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Jibril. Ada lagi salawat yang lain? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
dapat apa? Ayam goreng. Ini baru 6 kali ini. Yang ketujuh apa? Ini ibu pengajian hari Jumat, ya. Ngapalin sholawat 7 minimal. Aku umat Nabi harus hafal 7 minimal itu. La
Umaro. Ulama umaro pisah. Mimpin negara ini pun begitu. Sampai level yang paling rendah. Yang namanya kiai nggak boleh jadi umaro. Yang namanya umaro, ilmu agamanya kurang. Minimal kalaupun ilmu agama kurang, pengamalannya dua orang. Jadi maksud saya gini, kalaupun kita bukan ulama tapi amilin, karena ulama itu ada yang amilin. Ulama ilmu agamanya tinggi dan dia amal. Mau ke masjid subuh gak kesiangan, hebat itu Pak. Mohon maaf, saya mau mengkritik ini. Ya sekalian viral. Kalau udah urusan agama melotok kering Pak. Hafal Quran. Bukan hanya hafal, bukan hanya tahfaz, tafahum, paham ya Quran. Bacaannya hafal, ya kan? Paham juga. Cuma level yang terakhir tidak amal. Kalau urusan diskusi, bahkan debat paling hebat, ngajinya melengking, suaranya tinggi, pemahamannya mendalam, tapi subuhnya apa? Mohon maaf, nggak nongol di masjid. Bingung kita kalau ketemu orang yang alim, maka jangan terlalu berlebihan. Kalau nyebut orang yang saya hormati, orang alim dan ulama, itu berlebihan. Para alim saja, kalau enggak para ulama. Sebab kata-kata alim dan ulama itu terlalu agung. Kita belum sampai level ulama ilhamilin, ulama yang amal. Mohon maaf, semalam kami baru pulang dari pengajian peringatan Maulid. Penuh Pak, gak muat-muat di dalam masjid. Ya banyak ya boy, di teras, di luar pakai tenda. Saya bilang, dalam hati, subuhnya segini enggak ya tadi? Saya pengen betul, saya diundang peringatan Maulid Nabi Muhammad Isra Mi'raj, waktu jam 4.30 dilanjutkan subuh berjamaah. Belum ada Pak yang mau nanya. Kayaknya takut juga panitia. Takutnya apa? Boleh jadi yang ditakutkan begini, ustaznya kesiangan. Karena saya juga pernah kesiangan. Ditunggu-tunggu jamaah. Untung kuliah subuh. Kalau peringatan bagaimana gelisah meninggalkan. Kita berkerjakan angkat. Ya kan? Jamaah rahimahullah, bagi Rasul itu ulama dan umaro. Ulama itu ya ahli agama, tokoh agama, dan umaro tokoh pemerintah. Sekarang ini, zaman sekarang ini, kalau mau ngadain apa-apa di masyarakat harus kerjasama ulama dan umaro. Kenapa? Karena dua manusia ini berbeda. Kalau ulama punya pasukan, punya masa, dia jamaahnya, dia punya jamaah pengajian. Nggak boleh sembarangan sama ulama, karena ulama punya masa, maka ulama ini dirangkul. Harusnya begitu. Umaro punya aparat, level paling rendah tingkat desa saja dia punya RT banyak, punya kadus banyak. Kalau di kelurahan bukan kadus namanya, kalim, lingkungan. Beda kelurahan dengan desa. Kalau desa di bawahnya kalim, di bawah kalim banyak RT. Punya pasukan juga. Mau ngadain 17-an sukses karena punya pasukan. Mau ngadain peringatan Maulid sukses karena ulama punya pasukan jamaah masjid. Coba kalau digabungkan juga peringatan Maulid Nabi, aparatur pemerintah hadir semua. Peringatan Maulid Nabi semua hadir. Hades hadir, sekdes hadir, kadus atau kaling hadir, RT hadir, semua BP dia hadir, semua kader-kader hadir semua. Rame gak kira-kira? Rame, karena kerjasama yang baik, gotong royong. Begitupun peringatan 17-an, ulama dirangkul.
Ketika malam 17 Agustus itu ada renungan malam. Nanti ulamanya mengajak kita berdoa bersama, mengheningkan cipta, berdoa bersama, tambah dengan zikir sama-sama. Kan luar biasa acaranya, menjadi barokah. Bukan hanya sekedar sawer-saweran. Ini mohon maaf. Kita kan sama-sama hidup di tengah-tengah masyarakat. Giliran 17-an semuanya nilainya itu bukan nilai mendapatkan barokah dari Allah, hanya sampai level idkhulus surur. Apa idkhulus surur? Levelnya itu hiburan saja, betul nggak? Habis biaya bikin itu karnaval, bikin tank baja, bikin kapal laut, bikin kapal perang, bikin hewan besar, garuda. Biayanya berapa itu? Ya kan? Hura-hura, iuran, urunan, kumpulkan duit. Karena kita mau 17, satu kakak, satu rumah sekian. Bikin panggung megah, bikin pertunjukan anak-anak pentas semuanya. Tapi kering dari nilai-nilai ibadah, kering dari nilai-nilai rohani, kering dari nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. 5 orang. Pak? Ya. Apa cuma 7 orang. Saya kalau nyanyi ada pahalanya nggak? Hai manusia tereng, hormati ibumu yang melahirkan tereng dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Ada ustaz pahalanya, pahala menghibur, karena kebetulan lagunya lagu mengandung nilai-nilai ibadah. Nilai dakwah, nilai ibadah. Dapat pahala cuma menghibur. Coba kalau kegiatan itu di situ ditampilkan, ya, ada yang ngaji misalnya, ada yang ceramah, ditambah sholawatan, ditambah hadrah, marawis, nasyid Islami, masya Allah. Kita dengar saja ayat Quran itu jadi pahala. Ada yang sholawat, kita ikut berdiri mahalul qiyam, ikut sama-sama melantunkan, dapat pahala, dihapuskan dosa, diangkat derajat. Allahu Akbar. Jadi kalau ulama umarok bersatu padu, musyawarah, nanti acara kita memang acara peringatan hari nasional, tapi kita kemas secara Islami. Walaupun barangkali di situ ada yang non-muslimnya, tapi Islami itu bukan dalam arti semata-mata harus ngaji, salawat, tidak. Dalam koridor agama, kan yang terjadi bukan begitu, Pak. 17 Agustusan itu sudah lewat ya. Hura duniawi, yang nyawer, yang nyekek botol, betul nggak dia ngomong? Nah, sampai lupa diri, malam begadang, subuh kesiangan, betul nggak? Habis waktu, tenaga, pikiran, bahkan biaya untuk perhelatan-perhelatan yang seperti itu, tapi kering dari nilai agama, kering dari pahala, kering dari nilai dakwah. Jadi kalau ulama bisa dengan umarok begitu, artinya alias umaroknya tidak diberi peran atau tidak memiliki pengaruh besar. Nah, kalau di kampung bersyukur Pak, kalau di kampung ada tokoh agama yang dihormati, yang disegani, yang dimanuti, yang punya harisma, mau ngadain acara, gak enak sama Pak Kiai kalau acaranya terlalu vulgar. Kita ini hidup sini Bu, Pak, Bu, gak bisa sebebas-bebasnya itu gak bisa. Kebebasan kita dibatasi dengan kebebasan orang lain. Contoh, Bapak punya son, punya apa? Son, nyetel kenceng-kenceng. Tembok kita kan satu, mepet, ya
iya? Tetangga kita pengen bebas, dia lagi sakit gigi. Yang sampingnya pengen bebas, yang sampingnya juga pengen bebas dong. Bebas dari suara bising. Kenapa? Saya lagi sakit gigi. Jadi kebebasan kita itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Gak bisa sebebas-bebasnya. Bapak tinggal di hutan, silahkan bebas Pak, tapi ada batasnya. Karena di hutan makan aman Ustaz. Pak saya mau tidur di mana aja, dimakan mau Pak, dipatok ular Bu. Nggak bisa kita mau sebebas-bebasnya tinggal dimanapun, hidup dimanapun. Maka di masyarakat pun demikian, dijaga perasaan. Karena ulama dan umarok zaman sekarang terjadi dikotomi, pemisahan. Ulama mau ulama urusin agama, umarok urusin dunia, nggak ada urusan. Maka pernah ngadain lomba MTQ itu di Banten, khusus kepala desa. Kaget juga saya, Kabupaten Serang, Banten. Terus kami ikut MTQ di Serang. Ada mata lomba khusus, cabang musabaqah tilawatil Quran, tilawah Quran bagi kepala desa. Subhanallah. Memang kata sehati, memang banyak ulama. Jika yang tampil kades kok. Dan memang gak sembarangan di daerah seberang, ya, karena kita pernah di sana. Yang namanya ulama, ya umaroh. Yang namanya kiai, jawara, double ya. Urusan dunia dia kuasai, punya pengaruh. Urusan akhirat dia juga sanggup. Menang dari lurah dipanggilnya, walaupun kades lurah hanya lurah Bakhroni, ori beliau. Jual kabupaten sahih dalam hal ini. Lurah bisa pori juara kabupaten. Itu Pak. Jadi zaman sekarang terjadi dikotomi, pemisahan. Maka kita harus merubah tatanan kehidupan ini. Anak-anak kita persiapkan generasi ke depan. Dia yang memimpin umat, memimpin rakyat. Mau apapun status sosial dia, tapi dia ahli agama. Mau apapun status sosial dia tetap masuk masjid. Mau apapun status sosial dia bisa azan, dia bisa khotib, dia bisa imam. Kalau Nabi mempraktekkan itu sampai pada level sahabat saja. Setelah Muawiyah tidak bisa lagi. Cuma sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ulama plus umarok, presiden tapi sekaligus imam masjid, imam sholat, raja tapi imamin umat sholat. Waduh, hebat. Kita kan rindu yang begitu ya, dari level yang paling tinggi sampai yang paling rendah, atau dari paling rendah sampai yang paling tinggi. Tapi gak bisa Ustaz, kita ingin hidupnya bermasyarakat. Jangan salah, kita ini mayoritas, betul gak? 80% dari 250 juta itu berarti 200 juta umat Islam. 200 juta itu Pak, menang telak kita kalau bersatu. Gak ada lawan. Sudah disinyalir dari zaman dulu, dari Orde Lama. Kita kan produk-produk lama. Ketika satu jabatan tampung kekuasaan itu pengen dipimpin, harus orang yang memang mayoritas. Kalau minoritas mentah dari zaman dulu, artinya sudah punya peluang kita umat Islam ya, untuk bersatu padu, memberikan pilihan kita kepada orang yang memang kita anggap soleh. Ya Pak, Bu, ini sedang kampanye ini kayaknya. Iya, 2023 ini kita harus siap-siap, Bu, Pak. Dari level yang paling tinggi sampai yang paling rendah, kita pengen punya ulama plus umarok. Pernah tercatat dalam sejarah Indonesia dipimpin presiden yang kiai Abdurrahman Wahid, Gus Dur, ulama plus umarok. Saya teringat zaman Rasul loh. Nggak salah dong
berharap dan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Kau turunkan pemimpin umat ulama plus umarok seperti baginda Rasul Muhammad SAW. Kita nunggu 12 bulan pengen maulid ini, 1 tahun sekali peringatannya. Maka saya kira nggak salah dibangun kesadaran kita, ditumbuhkan kesadaran kita. Mau niru Rasul nggak? Mau ngikutin sunnah Rasul nggak? Jangan pisahkan ulama dengan umarok, gabungin jadi satu pada diri seorang manusia. Kalau ini enggak, ulama 1 orang, umarok 1 orang, kadang-kadang ribut, gak jadi barang Pak. Mau ngapain aja bubar. Tapi kebetulan nih, pemimpinnya ulama plus umarok. Apa kata dia? Urusan agama yang tampil paling depan. Urusan pemerintahan apalagi? Level gubernur, level bupati, level camat. Kalau nemu camat Pak, camat yang bisa ceramah, camat yang bisa khutbah, camat yang suaranya kalau azan menggelegar, camat yang kalau imam luar biasa, itu bisa narik umat, bisa narik rakyat. Yang kita sedih apa? Giliran kita peringatan maulid, mohon maaf ini, umaroknya nggak hadir. Ya, Ustaz Firman ini kan ceramahnya keliling. Giliran saya absen, ada Pak Lurah yang mengades, nggak ada wakil. Wah. Kebetulan waktu saya jadi sekcam, ya, saya ceramah di Tanjung Bintang, saya absen satu-satu. Mana kadesnya? Dan bawahan saya. Lo rapor saya marah-marahin kalau nggak hadir. Dalam hati untung saya sekcam, bukan camat. Mana kadusnya? Ada Pak Sekcam? Pak Sekcam. Ceramah ini bukan sekcam. Kadusnya ada, RT-nya ada, saya absen. Nah, begini ini baru bagus. Ketika kumpul kepala desa, saya moderator kan. Ya, saya moderator kalau rakor di kecamatan. Alhamdulillah, kata saya. Dari 16 desa ini yang undang saya, desa ini. Ini friend saya, CS saya, kades-kades yang mengundang saya. Yang belum mikir lagi pikir, saya paham ADD-nya berapa, DD-nya berapa, 1, sekian, masa nggak ngadain peringatan? Kira-kira begitu. Jadi kalau kita punya power, enak Pak nyemesnya kepala desa. Dan saya sekcam waktu itu. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, jadi kita hidup. Ada orang seperti Rasul gitu. Urusan agama memang dia tampil di depan. Urusan pemerintah memang dia kepala pemerintah. Dia presiden, dia raja, dia jenderal perang begitu. Insyaallah kalau ada yang seperti itu Pak, berubah tatanan kehidupan masyarakat. Yakin saya. Kita belum punya pilot projectnya. Se-Indonesia ini di mana yang begitu? Yang dia punya power bisa menggerakkan rakyat, yang bisa menggerakkan umat. Ada pasti. Kita masih bilang minim, sedikit seperti itu. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, maka melalui tausiah-tausiah kajian-kajian subuh seperti ini, ketika kita buka lagi lembaran sejarah, Masya Allah, Rasul itu ternyata presiden ya. Rasul itu ternyata kepala pemerintahan ya. Ternyata Rasul itu pemimpin. Tapi kok punya istri nggak glamor, enggak? Punya anak-anak nggak hedon, nggak tampil menjadi sosok orang yang gagah-gagahan. Ceramah Pak Presiden ya ceramah. Instruksi Presiden, arahan Presiden itu jangan gagah-gagahan, jangan melukai perasaan masyarakat secara sosial ekonomi. Mentang-mentang kita presiden, mentang-mentang kita gubernur, bupati, camat, lurah, mentang-mentang kita punya pasukan, kita punya kendaraan mewah, kita tampilkan depan orang, punya motor gede, kita tampilkan shower, punya jam tangan ratusan juta, punya cincin umur Tanjung Bintang sekian miliar. Aduh ya Allah, kasihan orang yang hari-hari dia makan aja susah ngeliat berlian cincin. Pemimpin gak boleh begitu, karena Rasul pemimpin.
Rasul. Bu, waktu beliau meninggal itu cuma punya jubah, ini jubah. Terdapat 7 tambahan. Satu aja nggak berani sama pakai. Satu aja jubahnya ada tambahan kotak gitu. Terus dijahit, nggak berani sama pakai. Tapi Rasul, pemimpin rakyat, pemimpin umat ini 7 tambahan, nggak tanggung-tanggung. Maka sahabat itu waktu jubahnya dibawa di majelis Rasul, dicium satu persatu, nyium jubahnya, nangis. Oh ya, zaman sekarang Pak, jangan jadi presiden, jangan jadi raja, jangan jadi kepala pemerintah seperti Rasul. Nusuk mata pokoknya zaman sekarang. Pak, jangan diam aja Pak, ini tidur apa ya? Bu, nusuk mata itu apa? Silau men. Dia gonta-ganti mobil, rumahnya mewah. Umat apa ini? Agamanya apa? Islam. Gak malu sama Rasul. Saya bukannya mengkritik, cuma rasanya gak terima gitu. Ketika itu harta kamu, itu hasil jerih payah kamu, itu kekayaan. Tapi ketika kamu mungkin di tempat yang megah, di tengah-tengah perkampungan yang sangat-sangat miskin, karena kau orang yang kaya karena usahamu, kau pemimpin karena jabatanmu, kau bikin rumah megah semegah-megahnya. Pernahkah kamu ke Mekah? Lihat rumah Rasul di Mekah. Pernahkah kamu ke Madinah? Lihat rumah Rasul di Madinah. Itu pemimpin dunia itu, tapi rumahnya begitu sederhana. Karena jamaah rahimahullah, kalau pemimpin sudah show on, sudah menunjukkan kekayaannya, tidak punya empati terhadap orang-orang susah. Rasul itu menyelami perasaan umatnya sampai beliau pada posisi yang sama, bahkan lebih daripada umatnya, daripada rakyatnya. Buktinya begini, sering saya sampaikan, ibu punya kulkas, bukan bakul bekas. Itu kalau sudah belanja penuh kulkasnya, betul kan? Berarti kita, mohon maaf, harus diakui ibu, mau nyamai Rasul gak bisa, karena Rasul gak punya kulkas, gak punya bakul bekas, dan Rasul gak pernah menyimpan makanan. Terus pasti protes nih pikiran dan hati kita, ya Ustaz, emang mau susah kayak Rasul? Astagfirullah. Rasul gak pernah menyimpan makanan lebih dari 1 hari. Artinya apa? Pengen beliau tunjukkan kepada umatnya, tak kalau engkau pada level yang paling rendah, susah makan, gak ada makanan bisa dimakan, Rasul lu udah ngerasain, Rasul udah ngerasain gitu. Saya pemimpin kalian, saya gak pernah menyimpan makanan lebih dari 1 hari. Maka Rasul pemimpin umat, pemimpin rakyat ini tiap pagi nanya, wahai istriku, ada makanan bisa aku makan pagi ini? Itu kan pertanyaan yang selalu diulang-ulang. Kenapa nanya? Karena makan beliau itu selalu habis hari itu, besok udah gak ada. Maka mengawali hari, paginya pasti nanya, kira-kira kalau kata kita, Bu, masih ada sisa makanan kemarin gitu, maksudnya. Maka ditanya, adakah makanan bisa aku makan pagi ini? Tidak ada yang Rasul puasa. Bahkan diriwayatkan Rasul itu lebih sering puasa ketimbang gak puasanya. Karena tiap pagi nanya ada makanan enggak. Nah, wahai orang kaya, coba bayangin, Rasul panutan kita yang kita pengen masuk surga bareng dia, pengen masuk surga bareng Rasul, mau niru Rasul gak ketiru kita. Satu ketika nanya, wahai istriku, ada makanan bisa aku makan? Ada ya Rasul, sepotong roti, roti subuh singkong, baru mau dimakan, pengemis lewat, ya Rasul, lu makan ya Rasul. Jadi perut Rasul itu gak mungkin diisi kalau perut umatnya belum diisi. Ini pemimpin nih Pak. Jadi dari pemimpin itu begitu, dia lebih mementingkan perut rakyatnya, perut umatnya ketimbang perutnya sendiri.
Maka ketika pembagian apapun, gak mungkin dia nilai. Ya Mas ya? Ini kalau pemimpin pentingin perut dia dulu, rakyatnya cuma satu sembako, dia 15. 15. Allah Akbar. Pemimpin begini marah. Mari alias tomat 500. Awas kalau udah punya penyakit tomat pasti bakhil. Orang kalau serakah pasti pelit, Pak. Kita siren, hitungnya begitu. Kita siren. Dia udah 3, yang dikasih baru 1. Jangan tersinggung orang jaseng. Kita siren. Dia udah kita 3, dia baru 1. Bagiannya begitu. Maka kadang-kadang Allahu Akbar ya, mau niru Rasul nggak niru. Dari sisi kehidupan kita, terus ini umatnya ngaku umat Islam, ngaku umat Nabi tapi pamer, riya, sum'ah. Saya punya 3 garasi. Saya ini mau ngeritik siapa? Saya nggak bisa sebut namanya. Nah, saya kritik umatnya Nabi yang ngaku umat Nabi. Saya punya 3 garasi. Sultan itu, sultannya di Jakarta. Terus saya sebut, masuk TV viral ya. Saya punya 3 garasi. Mobil saya itu banyak. Kalau ditotal bang, apa? Kalau total mau berapa itu kira-kira? Ya sekitar 50 miliar lah. 50 miliar. Hanya buat musuh mata doang. Wow, lari. Semua mobil mewah punya, kendaraan mewah punya. Terus pasti protes nih orang. Ya duit-duit dia Ustaz. Kenapa Ustaz usir? Duit-duit dia, jerih payah dia, kenapa usir? Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan habis hartanya diserahkan untuk Allah dan Rasul, membantu perjuangan agama ini. Jangan sekedar pamer-pamer, ini mobil saya Rolls Royce 20 miliar. Tapi masih banyak orang Islam yang butuh biaya, anaknya sekolah, masuk pesantren gak bisa bayar, Pak. Banyak orang-orang yang memperdalam ilmu Al-Quran, hafal Quran, budukan badannya, budisan badannya, susah dia ngomong hafal Quran. Gak ada yang mau perhatiin ini. Kalau yang begini jadi pemimpin, aduh kacau nih Pak. Dia udah koleksi duluan. Sekarang apakah Rasul koleksi jubah, koleksi kendaraan mewah, khailil musawwamah, onta pilihan, onta berwarna merah itu tunggangan. Apakah Rasul koleksi onta? Enggak. Jadi kalau mau jadi pemimpin seperti Rasul, pemimpin yang zuhud. Kalau polisi hugem, jadi Kapolri gak punya apa-apa, Pak. Ya dia berani kritik pemerintah, mau dibayar berapapun gak mempan. Maka pemimpin dulu bilang, kamu gak layak tinggal di Indonesia, udah kamu jadi dubes saja. Oh siapa? Saya tidak mau jadi dubes. Berarti kalau saya gak diterima lagi di sini, saya mengundurkan diri jadi Kapolri. Subhanallah. Orang yang seperti itu susah cari pemimpin. Bukan dalam arti jangan salah paham. Oh, kalau begitu Pak Ustaz, kita harus miskin, kita harus susah, kita harus kaya. Bukan seperti itu. Coba dipahami. Baca lagi sejarah bangkit Rasul. Pemimpin rakyat, pemimpin umat ini hidupnya bukan miskin tapi bersahaja. Apa? Bersahaja. Beliau ingin tampilkan begini pemimpin. Menyatu dalam tubuh beliau ulama plus umaro. Ulama umaro itu berarti umat dirangkul, rakyat dirangkul, berkumpul jadi satu. Seperti itu. Kita mayoritas 80%, 200 juta. Sudah saatnya di kampung kita, di negeri kita harus ada pemimpin yang bisa merangkul umat, merangkul rakyat, ulama plus umaro. Warisan Rasul itu jangan di stop sampai khalifah Ali bin Abi Thalib, teruskan sampai kita, cucu anak keturunannya, agar negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Urusan dunia kita memang luar biasa, dan urusan agama kita berkumpul sama-sama bersatu padu di masjid di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdihi
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.